Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfa Rafiatunisa, Prodi Biologi angkatan 2018, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang deskripsi pada kelinci. Sebelum masuk ke deskripsinya, dari tujuan pembuatan video kali ini itu adalah salah satu praktikum mata kuliah taksonomi hewan 1. Jadi akan mendeskripsikan tentang kelinci atau disebut juga dengan Lepus nigricolaris, yang mana kelinci adalah hewan mamalia yang berasal dari famili Leporidaceae. Kemudian kelinci ini dapat ditemukan di berbagai bumi ya teman-teman. Umumnya kelinci itu di dunia itu sudah banyak, di bumi itu banyak yang mengetahui kelinci itu seperti apa. Yang mana kelinci itu berkembang biak dengan cara beranak ya teman-teman, atau disebut juga dengan vivipar. Dahulunya sebelum sekarang ini, setelah saya baca-baca, kelinci itu adalah hewan yang liar, yang tidak jinak seperti itu. Dan kelinci itu hidupnya dulu jauh di seberang sana di Afrika, sehingga dia mendarat di Eropa. Di daratan Eropa itu banyak kelinci seperti itu. Yang mana pada tahun 1992 perkembangannya itu diklasifikasikan dalam ordo Logomorphita. Selanjutnya, jenis utama dari mamalia itu apa sih? Di sini saya juga akan menjelaskan ciri-ciri utama dari mamalia adalah adanya kelenjar susu, yaitu berfungsi sebagai sumber makanan untuk anak-anaknya, karena kelinci ini termasuk dalam golongan atau kelas mamalia, yang berarti menyusui, yang beranak ya, berkembang biaknya itu beranak dan menyusui seperti itu. Kemudian kelenjar lain selain kelenjar susu itu biasanya ditemukan pada kelenjar minyak atau sebasea dan kelenjar keringat atau sudorifera, yang mana rambut itu tumbuh selama periode tertentu. Jadi pertumbuhan bulu itu pada mamalia itu tidak setiap harinya itu bertumbuh, jadi pertumbuhannya itu pada periode tertentu seperti itu dalam kehidupannya, meskipun berkurang atau tidak ada sama sekali pada stadium tua, atau itu menurut Sukia tahun 2005. Selanjutnya, kelinci atau Lepus nigricolaris termasuk ke dalam kingdom Animalia. Dengan kelas mamalia mempunyai berat tubuh kurang lebih itu 1,35 mencapai 7 kilo ya teman-teman, dengan panjang yang kelinci itu mencapai 40 hingga 70 cm, yang mana kelinci itu memiliki kesempurnaan. Jadi kelinci yang paling sempurna itu baik morfologinya, anatominya, itu kelinci paling sempurna, karena kelinci itu memiliki susunan metabolisme di dalam tubuhnya yang lebih kompleks seperti itu. Untuk selanjutnya itu kita memasuki tentang morfologi pada kelinci. Yang pertama, morfologi tubuh kelinci atau Lepus nigricolaris dibagi menjadi 4 bagian, yaitu caput, serviks, bronkus, dan cauda. Yang mana pada caput itu terdapat 5 oris, fibrisae, nares, organa khusus. Yang mana ciri-ciri pada kelinci itu memiliki kelenjar mamae untuk menyusui anaknya, yang tadi sepertinya sudah dijelaskan di awal ya teman-teman. Terus pada kelinci itu memiliki telinga yang panjang, yang imut seperti itu. Terus kaki kelinci itu ada 4, yang belakang itu lebih panjang daripada kaki yang kaki 2 yang di depan itu. Jadi kelinci itu termasuk hewan tetrapoda yang memiliki 4 anggota gerak berupa kaki yang tadi dijelaskan. Jadi
kaki yang di depan 2 itu lebih pendek dibandingkan kaki yang di belakang. Terus telinga luar atau pinnae itu lebar, matanya besar dengan membran nictitans, yang mana bibir pada kelinci itu lembek ya teman-teman dan fleksibel. Dari sekitar monyong itu kan di kelinci itu ada bagian monyongnya. Nah itu ada rambut-rambut yang panjang seperti ini, atau itu bisa disebut juga dengan vibrissae, yang mana yang tadi saya jelaskan itu pada kelinci itu memiliki 4 anggota gerak berupa kaki, yang 2 kaki ke depan itu lebih kecil daripada kaki yang di belakang. Untuk ekor itu pendek, pada ekor kelinci itu kan imut-imut di belakang. Terus untuk anusnya, ya untuk anusnya itu di bawah, pas di bawah ekor yang kecil itu, lubang urogenital di sebelah anterior anus gitu teman-teman. Dan melanjut ke morfologi selanjutnya ya, kaki belakang itu panjang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin ini diulang-ulang berkali-kali ya teman-teman, supaya kita menjadi lebih ingat. Jadi kaki belakang itu panjang dan kuat. Jadi fungsi yang kaki belakang panjang itu sangat banyak, kuat digunakan untuk melompat. Jadi kelinci itu melompat, menahannya itu menggunakan kaki 2 yang belakang yang itu, yang panjang dan kuat. Yang mana jari-jari pada kaki depan berjumlah 5 jari dan kaki belakang berjumlah 4 jari. Jadi pada kaki itu memiliki perbedaannya teman-teman. Pada kaki yang jari-jari yang bagian belakang itu berjumlah 5, sedangkan yang belakang itu berjumlah 4 deh. Lucu ya teman-teman, tapi memang itu seperti itu, mau bagaimana lagi ya. Selanjutnya untuk kulit tubuh yang berambut tebal hampir menutupi semua sekujur tubuhnya, yang mana vibrissae ditemukan di ujung moncong tadi ya, yang di ujung moncong pada bagian kelincinya itu, di situ ada vibrissae seperti itu. Terus dari kegunaannya itu, dia memiliki kegunaan yang ada. Jadi dia tuh bukan cuma hanya hiasan untuk waktu di dalam tanah. Jadi kelinci waktu ada di dalam tanah itu, itunya tuh berfungsi untuk mendeteksi makanannya. Jadi kelinci terdapat 4-5 pasang puting susu di ventrum dan terdapat pada hewan betina. Begitu teman-teman. Jadi itulah salah satu morfologi pada beberapa ya, sedikit yang saya ketahui tentang morfologi pada kelinci. Selanjutnya di Indonesia, khususnya di Jawa, kelinci itu dibawa oleh orang-orang Belanda sebagai ternak hias ya. Jadi kelinci di pada Belanda itu diambil oleh orang Belanda untuk menghias. Jadi kelinci itu lucu kan, imut, jadi itu digunakan sebagai hewan peliharaan, ternak hias pada tahun 1835 hingga pada tahun 1912. Kelinci Lepus nigricollis diklasifikasikan dalam ordo Rodentia atau rodent, yang kemudian pada klasifikasi biologi kelinci termasuk dalam ordo Logomorpha seperti itu. Selanjutnya tingkah laku ya teman-teman. Tingkah laku kelinci, makanan kelinci yang tingkah laku makan kelinci diawali dengan mengamati dan mengedus, atau biasanya itu seperti gimana gitu ya, yang mana kelinci itu atau mencium bau makanannya, lalu mengambil pakan dan dipilah dalam mulutnya. Yang mana aktivitas makanan ini biasanya diselingi dengan sedikit minum dan diakhiri dengan melakukan aktivitas lain seperti merawat diri dan beristirahat. Mungkin teman-teman, terima kasih. Mungkin ini cukup ini dan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada pertanyaan atau
dan saya bisa membantu menjawab, silakan sampaikan di pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa ya bunyikan tombol loncengnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.